Udah 12 orang ini, tinggal satu lagi. Suara saya kedengaran ya. Sebelum saya mulai, silakan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Silakan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baiklah, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat bertemu lagi di kelas manajemen strategi. Dan salam sehat untuk kita semua. Nah, gimana kabarnya, sehat semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke. Kita nggak kerasa sudah hampir mendekati pertemuan sebelum UTS. Kita masih ada satu lagi pertemuan sebelum UTS minggu depan. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 kita. Oke, pada pertemuan ini saya akan mereview lagi materi-materi yang sudah saya berikan, baik tugas maupun materi yang saya kirimkan lewat PPT bersuara. Oke. Langsung saja saya akan menjelaskan. Jadi kemarin sudah saya kirimkan PPT bersuara terkait dengan overview materi manajemen strategi, setelah itu visi misi, dan juga materi mengenai analisis lingkungan organisasi atau perusahaan. Oke. Nah, jadi sebentar ya. Oke. Nah, jadi mengapa ilmu manajemen strategi itu penting? Pertama, karena dalam dunia bisnis tentu adanya yang namanya persaingan. Nah, ketika berhadapan dengan persaingan, tentu kita akan berbicara terkait dengan yang namanya peluang dan ancaman. Peluang itu bisa berasal dari dalam maupun eksternal perusahaan. Dan ancaman itu juga bisa datang dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, ini perlu dianalisis dan perlu diketahui dengan baik oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menguasai namanya ilmu manajemen strategi. Nah, selanjutnya, perusahaan juga harus memahami bagaimana kondisi industri atau pasar yang berkembang pada saat ini. Setelah itu, perusahaan juga harus mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen dan pelanggan. Dan bagaimana juga perusahaan harus mengetahui bagaimana tren-tren yang berlaku atau tren yang sedang digandrungi oleh konsumen. Dan perusahaan juga harus mengetahui bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan bisnisnya. Nah, oleh karena itu, perusahaan juga harus mengetahui perlu mengetahui hal-hal tersebut dengan menggunakan keilmuan dari manajemen strategi. Nah, sebagai contoh itu dalam kondisi pada saat ini seperti pandemi seperti saat ini, tentu saja semua kegiatan, semua strategi-strategi yang sudah digunakan, yang biasa digunakan tidak akan berlaku pada masa pandemi seperti ini. Sehingga kondisi seperti ini perusahaan harus bisa pintar-pintar membaca peluang. Nah, untuk membaca peluang ini tentu saja dibutuhkan yang namanya strategi. Nah, selanjutnya juga perusahaan juga dituntut harus bisa merancang kebijakan dan menentukan strategi yang digunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada yang seperti saya sebutkan tadi. Oke. Itu mengapa kita perlu bicara mengenai
pentingnya strategi. Nah, jika dilihat dari konsepnya, strategi itu sebenarnya ilmu manajemen strategik ini adalah payung dari beberapa keilmuan di dalam manajemen. Yang pertama itu manajemen strategik itu bisa dilihat dari manajemen keuangan, dari manajemen pemasaran, dari manajemen operasional, MSDM. Setelah itu dan lain-lain misalnya. Nah, itu bisa dianalisis, bisa dilihat dari kacamata ilmu manajemen strategi. Nah, itu dari garis keilmuannya. Nah, kita lanjut masuk pada bagian jadi perusahaan itu perlu strategi. Nah, sekarang itu kita bertanya apa itu strategi dan mengapa strategi itu penting. Nah, jika kita lihat secara konseptual dan praktisnya, sebenarnya strategi ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana rekan-rekan bisa misalnya bisa bertahan di kala pandemi seperti ini, atau bisa survive ketika menjadi anak kos, perlu yang namanya strategi. Nah, secara tidak langsung kita itu sudah bisa bahkan sudah mengimplementasikan beberapa strategi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi secara konseptual mungkin masih sulit untuk didefinisikan apa itu strategi. Nah, jika masuk dari definisinya dalam konsep bisnis ya, strategi itu bicaranya tentang bagaimana caranya membuat beberapa pilihan. Trade-off pertukaran. Trade-off ini bisa disebutkan sebagai memilih salah satu dari dua pilihan, tapi dengan adanya konsekuensi. Ketika memilih A, kita harus mengorbankan B misalnya. Kedua pilihan ini sebenarnya menguntungkan, tapi mana yang paling menguntungkan di antara A dan B? Jadi ketika kita memilih A yang lebih menguntungkan, mungkin ada keuntungan kecil mungkin yang bakal kita korbankan. Nah, itu adalah trade-off. Nah, jadi kalau didefinisikan strategi itu seperti membuat beberapa pilihan, setelah itu menentukan trade-off dan sengaja memilih beberapa cara untuk menjadi berbeda. Itu yang pertama. Nah, secara prakteknya, ada yang mengatakan jika strategi sebuah perusahaan dapat diterapkan di perusahaan lain, maka perusahaan itu tidak memiliki strategi yang bagus. Oke, itu konseptualnya. Nah, selanjutnya ada yang mengatakan bahwa strategi itu adalah memilih serangkaian kegiatan yang berbeda untuk memberikan nilai yang unik yang tidak dilakukan oleh pesaing. Dan ada juga yang mengatakan strategi itu adalah bagaimana caranya mencapai tingkat kinerja yang paling baik atau paling tinggi di pasar dan di industri di mana perusahaan itu beroperasi. Nah, jadi pada intinya jika disimpulkan bahwa strategi itu bicaranya mengenai bagaimana caranya menang dalam sebuah kompetisi. Dalam konteks bisnis, kompetisinya mungkin adalah bagaimana caranya mendapatkan profit yang paling baik di pangsa pasar yang sama atau di industri yang sama. Kalau bicara dalam kehidupan, mungkin bisa bagaimana caranya menang dalam atau bagaimana strategi untuk bisa bertahan atau bisa unggul dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu definisinya. Jadi untuk definisinya dalam strategi itu perlu diingat, poin yang penting untuk diingat adalah memilih serangkaian kegiatan yang
unik, yang berbeda. Itu adalah poin penting dari yang namanya strategi. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan strategi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Nah, pertanyaannya, saya yang ingin tanyakan, ini ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk strategi dari 3 perusahaan yang berbeda. Yang pertama, perusahaan A mengatakan bahwa strategi kami adalah menjadi perusahaan atau provider yang menawarkan produk yang low cost atau yang murah. Perusahaan B menawarkan, mengatakan bahwa strategi kami adalah menjadi perusahaan yang memiliki strategi global. Sedangkan perusahaan C, strateginya adalah menjadi perusahaan yang selalu menjadi pendobrak pasar atau first mover. Oke, pertanyaannya, ini strategi atau bukan? Ada yang bisa jawab nggak? Itu strategi atau bukan? Ada yang bisa jawab? Mbak Erlanda Fauzan bisa jawab? Itu strategi atau bukan? Menurut saya bukan strategi sih, Pak. Itu seperti lebih ke visi mungkin, Pak. Oke, visi. Tapi itu strategi loh. Saya jelaskan. Tadi kan sudah saya jelaskan itu strategi. Tapi itu benar strategi atau tidak? Ayo, silakan. Itu strategi atau bukan? Strategi atau bukan? Mbak Erlanda Fauzan, ini orangnya mana nih? Ada yang bisa jawab? Strategi atau bukan? Oke. Itu bukan strategi. Coba dilihat tadi yang saya berikan tanda merah. Dari definisinya, strategi itu adalah memilih serangkaian kegiatan. Nah, ini tadi serangkaian bukan? Bisa dilihat ini tadi serangkaian bukan? Bukan, Pak. Bukan. Oke. Bukan, Pak. Itu bukan serangkaian, itu hanya grand strateginya saja. Harusnya mereka bisa menjelaskan bagaimana strategi mereka selanjutnya. Jika berbicara bagaimana caranya menjadi low cost provider atau perusahaan yang menyediakan provider dengan harga yang murah, yang pertama yang strategi yang mereka harus lakukan pertama adalah yang pastinya menjual produk dengan harga yang murah, memperluas pangsa pasarnya. Yang kedua, setelah itu memproduksi produk providernya sebanyak mungkin, meningkatkan tingkat produksinya. Harapannya dengan meningkatkan tingkat produksi, harga produk beban atau biaya produksi bisa ditekan dengan lebih efisien. Nah, itu adalah bentuk turunan dari strategi. Jadi belum bisa dikatakan strategi jika itu hanya grand strateginya saja. Ketika harus menjadi provider, low cost provider, mereka harus menurunkan ini berapa strategi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, itu adalah bentuk dari implementasi strategi. Oke. Nah, jadi saya simpulkan bahwa strategi itu bicaranya tentang bagaimana
harus mencakup keseluruhan bagian atau elemen dan harus saling terhubung. Artinya strategi itu harus mencakup keseluruhan bagian. Jadi jika bicara low cost, jadi harus ada turunannya bagaimana caranya menjadi low cost. Ataupun kalau misalnya rekan di sini mempunyai target, misal strategi ingin mendapatkan IPK baik, IPK yang bagus, bagaimana caranya untuk mendapatkan IPK yang bagus? Harus ada beberapa langkah kan atau strategi yang harus dibuatkan. Nah, itu sesuai dengan definisi ini, jadi strategi itu harus mencakup keseluruhan atau bagian ataupun elemen dan harus saling terhubung. Tujuannya supaya mencapai tujuan atau goals yang telah ditentukan. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Belum ada? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya definisinya ya. Oke. Selanjutnya saya jelaskan lagi. Jadi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ilmu strategik itu sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Dan strategi ini tidak hanya di lingkungan bisnis saja sebenarnya secara formal tidak hanya di lingkungan bisnis saja, tapi dalam dunia olahraga, setelah militer. Dalam militer biasanya juga ada yang bisa biasanya juga berkaitan sering berhubungan dengan namanya strategi. Oke, ada satu perkaitan yang saya presentasikan. Oke, ini berkaitan dengan strategi. Di situ sudah bisa dilihat ya gambarnya ya, ada 4 orang tentara memikul 1 tank baja. Bisa dilihat ya gambarnya ya? Bisa, Pak. Bisa dilihat ya? Oke. Pertanyaannya, itu asli atau tidak? Pertanyaannya itu asli, gambar itu asli atau tidak? Oke, saya tanya, asli atau tidak? Tidak, Pak. Mas Syam, tidak. Mbak Devi, kenapa tidak, Mbak? Itu kalau mantap Putus-putus. Gimana Mbak Devi? Iya kan truk tank itu berat banget. Jadi kalau misal dipikul sama beberapa orang kayaknya kurang masuk akal, kuat Kurang gitu, masuk Pak. akal ya? Oke. Iya. Oke, Sam Fizal Akbar. Itu asli nggak gambarnya? Mas Fizal Akbar. Ya, Pak. Itu asli nggak gambarnya? Palsu, Pak. Oke. Itu yang lain asli atau enggak itu gambarnya itu? Coba dilihat. Ada yang bisa bilang itu gambarnya asli ya? Atau itu palsu atau gimana? Oh, asli, Pak. Asli gimana? Kenapa asli? Karena itu yang diangkat boneka, Pak. Boneka. Oke, gimana lihat bonekanya? Di mana bisa tahu itu boneka? Ada yang tahu? Dari mana bisa ngelihat itu boneka? Itu tank kan, ada tank. Di situ kan jelas tank. Oke.
asli atau tidak? Ada yang mau jawab? Mbak Aglika Prameswara, asli atau enggak itu? Tidak, Pak. Enggak ya? Iya. Kenapa enggak, Mbak? Soalnya kan itu kan bawahnya kan seperti besi ya, Pak. Besi besar. Jadi Oke. nggak kemungkinan 4 manusia bisa ngangkat itu dengan mudahnya gitu. Oke. Berarti di kelas ini sepakat itu gambarnya tidak asli ya, tapi tadi ada satu bilang itu nggak asli, itu boneka. Oke. Ini sebenarnya gambar ini berkaitan dengan strategi. Jadi gambar itu sebenarnya adalah gambar asli. Gambar ini diambil pada tahun 1940 sampai dengan rentang 1950. Bagaimana caranya 4 orang ini bisa mengangkat tank baja ini tadi? Tank ini tank bukan besi ya, baja, terbuat dari baja kalau tank itu biasa. Oke. Itu adalah salah satu bentuk tipuan yang dilakukan. Itu sebenarnya satu strategi untuk menipu tentara Jerman atau tentara Nazi. Itu gambar tentara itu adalah tentara Amerika yang terlibat di Perang Dunia Kedua. Nah, bagaimana itu bisa dikatakan gambar asli, tapi tidak mungkin orang bisa mengangkat tank baja itu. Jadi pada masa itu, pada saat perang itu, pada dasarnya Amerika itu memiliki kekurangan armada perang, baik itu tank baja, baik itu kapal, maupun itu pesawat terbang pada saat perang tersebut. Nah, agar tentara Nazi atau tentara Jerman ini tadi takut ataupun mengira bahwa mereka datang ke Eropa dengan datang dengan banyak armada, membawa banyak tank, bahkan ada banyak membawa pesawat. Jadi mereka buatlah yang namanya balon. Nah, yang dipikul empat orang itu tadi sebenarnya adalah balon yang dibuat dalam bentuk tank baja. Nah, tujuannya yang pertama itu pada dasarnya mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka memiliki banyak armada. Jadi secara visualisasi, mungkin dari jarak jauh kan, biasanya kalau perang kan tidak mungkin berhadapan tatap muka secara langsung, mereka akan saling intai. Nah, dari jarak jauh kan bisa kelihatan itu, bisa dimanipulasi itu asli atau tidak. Jadi mereka sengaja menaruh atau meletakkan pesawat-pesawat mereka di pangkalan perang mereka, padahal di situ itu bukan pesawat perang, itu bukan pesawat, itu bukan tank, padahal itu cuma balon. Nah, strategi yang seperti ini, tipu menipu seperti ini ternyata efektif ketika di beberapa tempat. Jadi ketika mereka melihat banyak sekali armada perangnya dari Amerika, Jerman takut untuk menyerang duluan, sehingga ini mempengaruhi psikologis dari tentara Jerman. Nah, itu salah satu bentuk contoh strategi. Oke. Jadi itu hanya sekedar balon saja. Ini asli, gambarnya asli, tapi itu hanya balon, bukan tank baja asli. Kalau tank baja asli mungkin udah kegencet mereka semua itu. Oke. Itu contohnya. Oke. Nah, dalam organisasi, saya lanjutin ya. Dalam organisasi, tentu saja dalam menjalankan bisnis, perusahaan ini akan mengalami beberapa masalah. Nah, dalam konsepnya, masalah itu dalam organisasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alignment gap. Yang kedua, effect gap. Dan yang ketiga adalah knowledge gap. Nah, alignment gap ini terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Misalnya, yang
alignment gap ini. Yang direncanakannya dia pengen pergi ke Jakarta, tetapi ternyata dianya pergi ke Surabaya. Nah, itu alignment gap. Jadi apa yang direncanakan beda, yang direncanakan beda juga yang dilaksanakan. Itu alignment gap. Setelah itu ada juga yang namanya effect gap. Nah, effect gap ini terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang dilaksanakan dengan apa akibat yang diharapkan. Jadi sudah susah payah menjalankan strategi A dan harapannya bisa misalnya bisa untung, ternyata malah rugi misalnya. Nah, itu masuk pada effect gap. Setelah itu yang terakhir adalah knowledge gap. Knowledge gap ini terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara akibat yang diharapkan dengan apa yang direncanakan. Oke, ketidaksesuaian antara akibatnya dengan apa yang direncanakan tadi. Oke, kalau bisa dicontohkan ketidaksesuaian antara akibat dengan akibat yang diharapkan dengan apa yang direncanakan. Jadi misalnya dianya sudah melaksanakan sebuah strategi, misalnya perusahaan ini ingin mendapatkan keuntungan 100.000 misalnya untuk hari ini. Nah, dia sudah melaksanakan strategi-strategi tersebut, dan strategi tersebut sudah biasa digunakan dalam kehidupan, dalam sehari-hari perusahaan tersebut. Artinya dalam strategi itu bisa digunakan untuk mendapatkan harga keuntungan 100.000. Tapi tiba-tiba untuk hari ini strategi itu tidak bisa mendapatkan keuntungan 100.000. Oke? Bisa dipahami? Jadi ini adalah sesuatu hal yang biasa dikerjakan, tapi ternyata sesuatu yang sering dikerjakan ini tidak berlaku untuk hari ini misalnya. Tidak berlaku di hari ini. Bisa saja kenapa dia tidak bisa dapat 100.000, bisa saja mungkin kendaraannya kecelakaan di jalan misalnya. Ataupun bisa pecah ban. Artinya kan ada cost yang perlu dikeluarkan. Nah, itu adalah bentuk knowledge gap. Jadi ada sesuatu faktor yang bisa mengakibatkan perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan. Padahal strategi itu sudah pasti dia bisa mendapatkan keuntungan. Oke, itu dasarnya. Jadi konsepnya beda ya, D3 itu. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang yang namanya beberapa jenis strategi. Nah, kita masuk pada konsepnya. Strategi itu dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama itu adalah intended strategi. Dalam posisi ini bisa dilihat. Jadi intended ini adalah strategi yang disusun dan dirancang dalam kondisi normal perusahaan. Artinya masuk pada fase perencanaan. Artinya perusahaan ini belum menjalankan strategi, baru menyusun. Menyusun dan dibuat. Dan dibuat untuk dilaksanakan, tapi belum dilaksanakan ya. Nah, selanjutnya diturunkan masuk pada realized strategy. Nah, realized strategi ini adalah strategi yang diaktualkan di lapangan atau dijalankan di lapangan. Nah, harapannya realized strategi ini bisa digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, namun ketika realized strategi ini tidak bisa dilaksanakan atau tidak memiliki efek yang diharapkan, maka perusahaan harus menyediakan yang namanya emergent strategi. Nah, emergent strategi ini adalah strategi adaptif atau strategi adaptasi, ataupun bisa dikatakan strategi cadangan. Jika perusahaan menjalankan realized strategi dan itu tidak berhasil, maka akan masuklah yang namanya emergent strategi sebagai cadangan.
untuk menutupi kelemahan dari realized strategi tadi. Oke, itu jadinya konseptualnya. Sama halnya, misalnya rekan-rekan di sini kuliah di kelas misalnya. Oke, ada intended strategi sudah punya. Oke, untuk lulus di mata kuliah ini misalnya, di mata kuliah ini rekan-rekan semua sudah mempunyai intended strateginya. Oke, bakal on time, setiap tugas dikerjakan, setelah itu mengikuti UTS dan UAS, dan setelah itu aktif dalam absensi, ya itu intended. Dan selanjutnya rekan-rekan melakukan realized strategi dengan turunan-turunan strategi yang sudah tadi dibuat di bagian intended. Nah, ada dua luaran yang akan dihasilkan ketika melaksanakan strateginya tadi atau realized strategi. Lulus atau tidak lulus. Lulus atau tidak lulus. Ketika rekan-rekan lulus berarti realized strateginya berhasil. Nah, ketika rekan-rekan tidak lulus, maka dikatakan jadinya realized strateginya tidak berhasil. Maka keluarlah yang namanya emergent strategi. Nah, emergent strategi dalam hal itu bisa saja ketika saudara rekan-rekan tidak lulus misalnya harus mengulang, langkah terakhirnya adalah mengikuti remedial misalnya. Mengikuti remedial. Nah, harapannya remedial ini bisa menutupi kelemahan dari realized strategi tadi. Jadi ketika mengikuti remedial bisa saja rekan-rekan bisa lulus. Nah, seperti itu. Itu skemanya ya, bentuk alurnya, bentuk pelaksanaannya seperti itu. Oke, bisa ditangkap ya dari konsep itu ya. Oke, sampai Ya, di Pak. sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya silakan. Saya persilakan. Tidak ada? Tidak ada? Oke, saya lanjutin ya. Oke, kita masuk kepada materi yang kedua kemarin. Nah, jadi sebenarnya strategi yang saya jelaskan tadi itu adalah bagian dua terakhir dari konsep penyusunan strategi perusahaan. Nah, namun pada secara konsep saya harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari strategi, kenapa perlu belajar manajemen strategik, turunan manajemen strategik itu ada yang namanya strategi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana caranya menyusun dan melaksanakan strategi perusahaan. Nah, visi perusahaan yang pertama dilakukan itu adalah dalam menyusun dan melaksanakan strategi perusahaan itu adalah mengembangkan visi dan misi strategis perusahaan. Lalu dilanjutkan dengan menetapkan tujuan perusahaan. Nah, setelah tujuan dibuat, dibuat turunan lagi dalam bentuk strategi. Setelah strategi dibuat, baru dijalankan. Setelah itu ada lagi yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini tadi menentukan kita menggunakan emergent strategi atau tidak. Di bagian evaluasi di sini. Tentunya saja, semua yang dibuat di belakang visi dan misi ini, menetapkan tujuan, strategi, itu adalah turunan dari visi dan misi. Nah, kemarin sudah saya berikan tugas ya, kalau nggak salah terkait dengan review artikel dari Business Harvard Review. Di situ sudah dijelaskan secara detail dan secara jelas apa saja perbedaan definisi dari visi, misi. Setelah itu ada tujuan, setelah itu ada value, ada strategi. Nah, di situ sudah dijelaskan. Nah,
Nah, jika dilihat dari definisinya yang di artikel, ini hampir sama dengan artikel yang kemarin yang saya berikan kepada rekan-rekan semua. Jadi sebenarnya kalau lihat dari definisi, itu visi itu adalah apa yang akan ingin dicapai perusahaan di masa depan. Bicaranya vision itu masa depan. Bicaranya masa depan. Kalau dilihat misalnya di film Avengers, coba lihat tokoh yang bernama Vision. Vision itu kan lihat saja dari bentukannya itu melambangkan kekuatan yang memang tidak datang dari masa sekarang, yang ada di masa depan. Nah, seperti itu kurang lebih jika dicontohkan dari definisinya. Oke. Apa sih yang akan diraih perusahaan ini di masa depan? Apa sih yang akan menjadi apa sih perusahaan ini di masa depan? Itu bicaranya terkait dengan visi. Mau jadi apa sih rekan-rekan setelah lulus dari FEB Unisbank? Itu bicaranya visi. Mau bekerja, yang laki-laki, yang perempuan mau bekerja, atau yang perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Itu termasuk salah satu visi. Oke. Setelah visi dibuat, akan ada yang namanya turunan yang namanya misi. Nah, misi itu adalah penjelasan yang menjelaskan identitas dari perusahaan. Dan apa yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai misi itu. Dan alasan mengapa untuk mencapai visi. Jadi, simpelnya ketika ada visi, maka diturunkan dari misi. Misalnya tadi, untuk saya contohkan misalnya perusahaan Tesla. Perusahaan Tesla, ada yang tahu perusahaan Tesla? Perusahaan mobil Tesla, mobil listrik. Oke. Mereka punya visi pada tahun berapa misalnya, di abad 21 lah. Semua orang di dunia ini akan menggunakan mobil listrik, berbasis listrik. Oke, itu visi mereka. Itu visi mereka. Nah, untuk mencapai visi mereka, mereka harus membuat beberapa misi untuk mencapai visi mereka tersebut. Misi mereka, mungkin kalau rekan-rekan sering membaca media online, itu berapa kali ada beritanya masuk terkait dengan Tesla yang ingin masuk di Indonesia. Nah, itu salah satu visinya untuk mendukung visi perusahaan mereka, untuk menciptakan orang-orang atau membuat orang-orang menggunakan mobil listrik di kemudian hari. Misinya yang pertama, mereka mencari negara-negara yang memiliki ketersediaan sumber daya atau bahan baku untuk baterai mobil mereka. Untuk baterai mobil mereka. Itu yang pertama. Dan mereka membuat beberapa tempat sebagai basis untuk penyimpanan baterai mereka. Untuk penyimpanan baterai mereka. Nah, itu baru dua. Yang ketiga, bagaimana caranya orang agar mau menggunakan mobil listrik, mereka memperluas pangsa pasar mereka. Jadi mereka tidak hanya menjual produk mobil listrik itu di Amerika saja, tapi di Asia pun, di Eropa pun mereka jual. Nah, itu salah satu bentuk usaha mereka atau misi mereka untuk mendukung visi perusahaan yang sudah mereka tetapkan tadi. Oke, itu contohnya. Nah, di sini saya contohkan satu lagi. Nah, Walt Disney. Jadi visinya Walt Disney ini sangat simpel, yaitu adalah to make people happy. Artinya mereka hanya ingin membuat orang senang. Nah, turunan dari visi mereka menurunkan misi mereka. Yang pertama itu adalah menjadi perusahaan pemimpin atau leading yang
membuat dan memproduksi entertain dan informasi yang menarik. Setelah itu, mereka melanjutkan membangun portofolio atau kemampuan terkait dengan brand yang mereka miliki. Mereka membuat konten terkait dengan film. Setelah itu juga membuat beberapa services seperti taman hiburan. Setelah itu mereka juga menjual produk-produk konsumer seperti merchandise. Nah, itu salah satu bentuk dari misi mereka, agar visi mereka yang sudah mereka buat itu untuk membuat orang senang itu bisa tercapai. Nah, jadi itu contoh singkat dari implementasi visi dan misi. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti terkadang kita sulit membedakan mana visi, mana misi, mana strategi. Karena kalau secara konseptual, secara ilmu, itu seperti itu definisinya. Tapi kalau secara implementasi, rekan-rekan nanti bisa lihat, misalnya, kalau bekerja, mungkin ada beberapa perusahaan yang memiliki visinya sama, misinya sama, bahkan strateginya pun disebutkan sama. Oke. Itu nanti sering terjadi, sering ditemui. Tapi jangan sampai bingung. Kalau secara konseptual seperti itu bentuk definisinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Selamat siang Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan Mbak. Jadi begini Pak, kalau misal di perusahaan kan ada yang namanya resiko dan juga ketidakpastian. Nah, kalau misal di dalam perusahaan itu, misal mereka menghadapi ketidakpastian, apakah strategi itu dapat disediakan juga untuk mengatasi ketidakpastian? Dan berarti artinya kalau untuk manajemen strategi itu sifatnya dinamis ya Pak, atau berubah-ubah atau bagaimana Pak? Atau hanya disusun sekali atau bagaimana Pak? Terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan, bentuknya itu seperti siklus Mbak. Seperti siklus yang tadi saya jelaskan tadi, yang mana tadi ya. Nah, ini seperti siklus. Itu seperti siklus. Jadi semua yang dirancang itu bisa saja diubah dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, atau 6 bulan, atau 3 bulan, tergantung dengan kondisi yang terjadi, kondisi perusahaan dan kondisi industrinya. Tadi Mbak bilangnya kondisinya tidak menentu, ataupun bisa dikatakan kalau lingkungan bisnis itu turbulen, kadang naik, kadang turun. Nah, itu kenapa perlu namanya dirancang strategi. Secara konsep tadi sudah saya jelaskan, ada yang namanya intended, realized, dan emergent. Nah, ada strategi yang dirancang pada kondisi perusahaan, dalam kondisi perusahaan stabil dan kondisi pangsa pasarnya atau lingkungan bisnisnya stabil. Namun sewaktu-waktu perusahaan juga harus menyiapkan cadangan ketika tiba-tiba misalnya lingkungan bisnisnya berubah, maka masuklah yang namanya emergent strategi tadi. Nah, pada dasarnya, semua yang dikonsepkan, baik visi, misi, strategi, tujuan, itu bisa diubah. Bisa diubah. Sesuai dengan target. Sesuai dengan target. Ketika targetnya sudah mencapai, kenapa? Misalnya visi, saya contohkan. Tahun ini misalnya, perusahaan A ingin menjadi perusahaan yang disegani di Indonesia atau nasional, secara nasional. Nah, setelah berakhir tahun ini, ternyata mereka sudah bisa mencapai hal tersebut. Mereka disegani di nasional, mereka sudah terkenal di nasional. Nah, apa yang selanjutnya harus dilakukan? Artinya mereka kan tidak perlu lagi tuh untuk menargetkan mereka dikenal nasional lagi. Artinya mereka harus membuat sebuah lompatan. Membuat lompatan, bisa saja mereka bisa dikenal di Asia Tenggara misalnya. Bisa dikenal menjadi perusahaan yang bisa terkenal di Asia Tenggara untuk tadi tahun depannya, karena mereka sudah bisa mendapatkan target mereka, yaitu menjadi perusahaan yang terkenal
secara nasional. Oke, jadi itu bisa diubah-ubah tergantung dari kondisi perusahaan dan kondisi lingkungannya. Ketika mereka menghadapi turbulen, tentu saja harus bisa cadangan, harus ada strategi cadangan. Sama halnya kalau misalnya dalam olahraga, sepak bola ada 11 pemain. Ternyata 11 pemain ada banyak berapa macam kan strateginya kan, ada 4-3-3, ada macam-macam lah pokoknya, ada berbagai macam. Nah, ketika ada kipernya dapat kartu merah, kipernya harus keluar, otomatis kan strateginya kan harus dirubah lagi tuh. Kalau tetap menggunakan strategi sama, kalau kipernya dibiarkan bolong kan artinya mereka bisa kalah. Nah, kurang lebih prakteknya seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak Gabriela ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan jelaskan bagaimana prosesnya. Oke, dalam perusahaan, ini dalam perusahaannya, saya kontekskan dalam perusahaan. Jadi ada proses bagaimana membuat namanya strategic management atau manajemen strategik. Yang pertama itu adalah membuat visi dan misi. Visi dan misi itu tentu saja tugasnya adalah tugas dari top leaders. Top leaders ini CEO, direktur, nah mereka tugasnya membuat visi dan misi. Setelah visi dan misi dibuat, maka diturunkan dalam bentuk strategi. Dalam bentuk strategi. Nah, strategi ini dibuat oleh manajer atau middle employee. Nah, mereka menentukan strategi dan menentukan tools yang akan digunakan untuk mengeksekusi strategi. Tools yang akan digunakan untuk mengeksekusi strategi. Nah, selanjutnya ketika sudah menemukan toolsnya, maka setelah membuat strategi dan menemukan toolsnya, maka dilakukan eksekusi yang dilakukan oleh employee atau karyawan. Lalu setelah melakukan eksekusi, harapannya bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, itu prosesnya. Nah, saya akan bicara terkait dengan strategi dan tools ini, karena ini cukup penting. Misalnya saya contohkan, perusahaan A ingin merobohkan, misalnya saya contohkan simpelnya ya, penggunaan strategi. Perusahaan A ingin merobohkan pohon B. Perusahaan A ingin merobohkan pohon kelapa misalnya. Nah, untuk merobohkan pohon kelapa ini tentu harus ada strategi. Strateginya adalah memotong pohon kelapa. Misalnya, strateginya adalah memotong pohon kelapa. Strateginya adalah memotong pohon kelapa. Nah, alat apa yang digunakan untuk bisa memotong kelapa? Ini pohon kelapa. Banyak. Bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan cutter, menggunakan silet, ataupun bisa menggunakan kapak misalnya. Mana tools yang paling efisien? Silet, bisa silet, tapi butuh berapa juta silet untuk memotong kelapa. Bisa saja kelapanya nggak kepotong, tangan orang yang memotong kelapa menggunakan silet itu yang kena silet. Nah, apa alat yang paling efektif untuk memotong kelapa itu tadi, pohon kelapa tadi? Yaitu menggunakan mesin. Menggunakan mesin pemotong kayu. Jadi tools itu, strategi dan tools itu saling berhubungan. Dan perusahaan harus mengetahui, atau middle tadi harus mengetahui tools mana yang paling cocok untuk mengeksekusi strategi. Ketika suruh berlari, misalnya, suruh berlari,
bukan seluruh berlari, ketika ada karyawan disuruh untuk pergi ke Jakarta dalam waktu 2 jam misalnya, mana yang paling efektif? Naik mobil, misal dari Semarang, mana yang paling efektif? Naik mobil, atau naik pesawat, atau naik kereta dalam waktu 2 jam? Pesawat yang tentunya. Nah, seperti itu penggunaan tools yang baik dan benar. Oke, itu saling berhubungan. Oke, sampai di situ ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya gantian bertanya. Oke, ada satu pertanyaan untuk dijawab. Mana yang duluan, visi atau misi? Visi. Mbak Devi, gimana visi? Visi, Pak. Visi, oke. Kenapa visi, Mbak? Karena visi itu kan yang ingin dicapai. Oke. Jadi gambarnya gitu, Pak. Sebelum menentukan strategi. Oke. Ada yang lain? Ini Mas Erlanda Fauzan ini di mana ya orangnya ya? Dari tadi saya nggak lihat orangnya ini. Ya, Pak. Oke. Mana duluan? Visi, misi? Dari pertanyaan yang saya berikan tadi. Visi dulu, Pak. Kenapa visi dulu? Ya tadi untuk menentukan misi harus ada visinya dulu. Oke. Bagaimana caranya menyusun visi dulu, baru misi? Misalnya, ayo, bagaimana caranya kalau memang visi duluan? Bagaimana cara menyusun visi dulu baru misi? Ya itu, Pak, yang perusahaan inginkan dulu seperti apa, nanti baru kita ngatur strateginya. Gitu, Pak. Oke. Yang lain, ada yang lain? Ada yang lain mau jawab? Silakan. Mbak Saskia mau jawab? Coba jawab. Mana, visi dulu atau misi dulu? Gimana, Mbak? Visi dulu, Oh, visi dulu. Kenapa visi dulu, Mbak? karena kalau tidak tahu apa yang dilakukan, kurang bisa ya untuk mengetahui kegiatan atau aktivitas apa yang akan dilakukan. Oke. Saya ingin cari orang yang mau jawab misi dulu. Ada yang bisa berani jawab misi dulu? Ada yang berani jawab misi dulu? Ada yang mau jawab misi dulu? Mas Muhril, berani jawab misi dulu, Mas? Ya, Pak. Ya. Mana, misi dulu atau visi dulu yang duluan nih? Visi, oke, visi. Ada yang berani misi nggak? Saya mau cari jawaban yang misi. Mas Bagus Gamilang, misi dulu atau visi dulu, Pak. visi dulu? Ya, Kenapa visi dulu? karena perusahaan harus menentukan tujuannya dulu, Pak. Oke. Kalau Mas Bagas Hendra, Visi dulu, Pak. visi dulu. Kenapa misi Ya. dulu? Karena visi kan suatu cita-cita atau keinginan yang ingin dicapai. Baru misi, baru melaksanakan misi. Baru melaksanakan misi. Kalau misi duluan gimana? Kalau misinya duluan gimana? Ada bisa jawab nggak kalau misinya duluan gimana? Mbak Gebrina. Kalau saya percaya lebih ke visi dulu sih Pak. Kalau misi kan sebagai panduan perusahaan untuk
perusahaan tersebut menjalankan misinya. Jadi saya percaya visi duluan sih Pak. Kayak kepercayaan, jadi kepercayaan. Oke. Saya berikan satu contoh. Perusahaan yang bergerak dari misi dulu. Ada yang tahu Aqua? Saya ilustrasikan perusahaan Aqua. Oke, ada yang tahu Aqua? Perusahaan Aqua, tahu ya? Minuman Aqua. Nah, minuman Aqua itu bisnisnya bergerak dari nol. Artinya yang mempunyai bisnis itu menawarkan air mineral dari rumah ke rumah tanpa terkonsep. Jadi dia hanya menjajakan minuman pada saat di mana orang belum mempercayai yang namanya minuman air mineral. Jadi zaman dulu dia cuma menjajakan air mineral tanpa ada merek. Semakin lama semakin besar dan akhirnya mereka si pemiliknya itu menamakan produk itu menjadi Aqua. Dan semakin hari semakin berkembangnya tahun, maka mereka menjadi salah satu pelopor air mineral di Indonesia. Oke. Kalau dilihat sejarahnya seperti itu. Itu mereka bergerak misi dulu atau visi dulu? Misi dulu. Karena mereka bergeraknya dari nol. Mereka belum tahu nih nasib dari air mineral ini di masa depan bagaimana. Mereka pasti nggak kebayang sampai sekarang, mungkin dulu tidak kebayang perusahaan mereka bisa sebesar ini sekarang pada awal-awal dulu. Artinya mereka hanya menjalankan misi-misi yang sudah mereka jalankan selama ini. Jadi misi pertama dijalankan menjual air mineral tanpa ada merek, lalu dibuat merek, botolnya dikemas sedemikian rupa, lalu akhirnya pangsa pasarnya meluas. Setelah itu mereka membuat perusahaan, berkembang lagi sampai sekarang mereka punya perusahaan minuman yang ya bisa dikatakan sebagai pelopor lah minuman air mineral di Indonesia. Nah, itu secara contoh, itu adalah bentuk pelaksanaan atau implementasi perusahaan yang bergerak dari misi dulu, baru ke visi. Nah, tapi ada juga perusahaan yang bergerak mulainya dari visinya dulu. Ada. Jadi itu jawabannya mana duluan visi dan misi, jawabannya tergantung dari perusahaannya. Kalau misalnya misi, banyak perusahaan yang bergerak dari misi. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki modal yang besar. Modal yang besar, misalnya seperti Gojek, itu kan mereka sudah punya funding yang besar, sumber dayanya mereka sudah jelas, dan mereka bisa melihat visi perusahaan mereka. Tesla seperti itu juga, mereka sudah bisa menentukan visi mereka karena mereka paham betul sumber daya yang mereka miliki, sehingga mereka sudah tahu nih bakal tahun depannya kita bisa meraih visi itu. Nah, itu salah satu contoh perusahaan yang bergerak dari visi dan misi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan singkat terkait dengan analisis internal dan eksternal perusahaan. Kemarin sudah saya kirimkan PPT bersuara. Kemarin sudah saya kirimkan PPT bersuara. Sebentar, saya PPT-nya dulu.
Oke. Kemarin sudah saya jelaskan bagian internal dan eksternal perusahaan, lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Nah, lingkungan internal dan eksternal perusahaan itu, untuk lingkungan internal itu dibagi menjadi beberapa bagian. Internal itu bisa dilihat dari sumber daya yang ada. Apa saja sumber dayanya? Karyawan, pendanaan, kemampuan. Setelah itu bagaimana budaya dari perusahaan itu internal. Setelah itu stakeholder yang berkepentingan dalam perusahaan itu bagian internal. Setelah itu strategi, itu adalah internal. Nah, itu adalah bentuk bagian-bagian dari internal perusahaan. Secara rinci kemarin di PPT-nya sudah saya jelaskan. Nah, untuk menjelaskan, untuk menganalisis lingkungan internal, maka biasanya perusahaan itu menggunakan analisis SWOT. Strength, weakness, dan opportunity traits. Nah, strength itu bicaranya kekuatan apa yang perlu atau kekuatan apa yang perlu ditingkatkan dari dalam perusahaan. Nah, ketika bicara kekuatan itu harus ditingkatkan. Nah, W-nya ada weakness. Weakness itu adalah kelemahan. Nah, kelemahan apa yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, kelemahan ini harus ditekan. Bagaimana caranya kelemahan ini bisa menjadi sebuah keunggulan? Atau bahkan kelemahan ini tidak menjadi penghalang oleh perusahaan. Setelah itu ada yang namanya opportunity atau keunggulan. Nah, keunggulan ini bicaranya bagaimana caranya keunggulan ini bisa ditambahkan. Kemampuan tadi misalnya, kemampuan itu sumber daya, ada sumber daya yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat itu seperti keunggulan dari segi ilmu pengetahuan dalam perusahaan. Nah, setelah itu adalah strategi perusahaan, itu salah satu bentuk opportunities. Setelah itu adalah traits itu ancaman. Bagaimana caranya juga ancaman harus ditekan. Kalau bisa tidak ada ancaman dari luar. Nah, itu adalah bentuk bisa dianalisis dengan menggunakan yang namanya SWOT analisis. Mungkin rekan-rekan di sini sudah biasa melakukan analisis SWOT di beberapa mata kuliah sebelumnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya analisis eksternal, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu terdiri dari menjadi dua bagian. Yang pertama level mikro yang langsung bersinggungan oleh perusahaan, itu ada supplier, ada pesaing pendatang baru, ada produk substitusi, dan ada pembeli. Setelah itu yang kedua itu adalah makronya. Makronya itu dipengaruhi oleh political factors, hukum yang berlaku, setelah itu lingkungan, ancaman lingkungan, baik lingkungan dari sekitar ataupun lingkungan alam, ada juga pengaruh dari teknologi, setelah itu sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Nah, itu adalah bentuk dari bagian eksternal perusahaan. Dan lalu untuk menganalisis lingkungan eksternal itu bisa menggunakan yang namanya analisis 5 force model dari Michael Porter. Kemarin sudah saya jelaskan juga di PPT-nya. Jadi yang dilihat itu kalau dari 5 force model Michael Porter itu dilihat yang pertama itu adalah pendatang baru potensial, ancaman dari pendatang baru, setelah itu adanya kekuatan tawar-menawar dari pemasok bahan baku, setelah itu ada juga namanya yang dilihat itu kekuatan tawar-menawar dari pembeli,
Setelah itu juga ada ancaman dari produk-produk pengganti, bukan hanya dari pendatang baru tapi juga produk pengganti. Dan terakhir itu adalah melakukan analisis pesaing dalam sebuah industri yang sama. Jadi siapa saja yang bersaing, setelah itu apa saja yang dia jual, pangsa pasarnya bagaimana. Nah, itu dilihat dari analisis pesaing. Oke. Itu kurang lebih singkatnya terkait dengan analisis lingkungan internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada satu pertemuan lagi. Nanti minggu depan kita akan tetap melakukan GMAT karena kita minggu depan 2 minggu lagi akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester. Oke. Ujian tengah semester. Nanti untuk minggu depan saya akan memberikan materi dan juga memberikan tugas individu untuk sebelum ujian tengah semester. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Kalau mau ditanyakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Kita cukupkan perkuliahan hari ini. Ada kira-kira mau ditanyakan? Sudah? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Cukup, oke. Sudah ya, oke. Jadi minggu depan masih ada satu materi lagi terkait dengan strategi pelaksanaan implementasi strategi dari konsep industri organisasional industri. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan strategi di minggu depan. Setelah itu akan saya berikan juga tugas individu untuk akhir ujian tengah semester. Oke. Masih ada, kalau tidak ada lagi mau ditanyakan, saya cukupkan kuliah hari ini. Untuk konfirmasi absensi ya, tadi sudah saya screenshot tadi di awal. Untuk konfirmasi absensi silakan tulis nama dan NIM di e-learning. Setelah kelas ini akan saya buatkan satu forumnya, nanti silakan di-upload. Nanti saya tunggu sampai jam 3 ya. Oke, jam 5 sore. Nanti absensinya akan saya tunggu sampai jam 5 sore. Silakan buat nama NIM di buat saja. Oke. Kita minggu depan sudah bulan puasa ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengajar sebelum ini. Bagi yang muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nanti mungkin di hari, kalau nggak di hari Selasa, hari Rabu ya. Semoga amal ibadahnya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Silakan nanti mengurungkan absensinya di e-learning. Saya tunggu sampai jam 5. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan yang ingin meninggalkan rapat.